Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal kompetensi sosiokultural. Langsung saja soal nomor 1. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah: kebudayaan imaterial atau rohania adalah kebudayaan yang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi dapat dirasakan dan dinikmati. Berarti kalau kebudayaan material artinya dapat dirasakan dan dinikmati. Kita analis jawaban yang A, ini adalah imaterial karena bahasa dan ilmu. Nah, kemudian religi masjid itu adalah material, tari-tarian juga material, candi gereja juga material, lukisan patung juga material. Jadi jawabannya A. Soal nomor 2. Anda ditugaskan di daerah yang kebudayaannya berbeda dengan Anda. Di daerah tersebut ada budaya makan bareng-bareng di lapangan dan Anda diajak untuk mengikutinya. Sementara Anda adalah orang yang sangat memperhatikan higienitas. Sikap Anda adalah: kita analis jawaban. Yang kita akan eliminasi yang E karena hanya menonton dari kejauhan. Selanjutnya kita eliminasi yang B, ikut bersenang-senang. Selanjutnya kita eliminasi yang D, ikut bergabung tapi tidak ikut makan karena belum terbiasa, ini juga kurang sopan. Untuk yang C juga kurang tepat, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, ikut bergabung ke acara makan. Soal nomor 3. Karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya kita analis jawaban. Yang A kita eliminasi karena membuat nasi goreng itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Selanjutnya kita eliminasi yang E, membawa ke tempat sampah. Jawaban yang tepat adalah yang B, memberikan kepada masyarakat tak mampu. Kalau yang D hanya memberikan kepada tetangga, jadi lebih bermanfaat kepada masyarakat yang tak mampu. Kalau yang C kurang tepat. Soal nomor 4. Jika Anda bepergian dengan bis kota, maka kita analis jawaban. Yang pertama kita eliminasi yang D karena diam saja. Selanjutnya kita eliminasi yang E, tidak mau mengajak berbicara. Selanjutnya kita eliminasi yang A, Anda ingin orang yang di samping Anda yang memulai pembicaraan. Selanjutnya kita eliminasi yang B, takut mengajak bicara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, Anda selalu mengajak bicara orang yang duduk di samping. Soal nomor 5. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah: kita akan analisis jawaban. Yang pertama kita eliminasi yang E, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Selanjutnya kita eliminasi yang A, mengajukan keberatan tapi akhirnya menerima aturan panitia. Selanjutnya kita eliminasi yang D, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. Selanjutnya untuk pilihan C, hanya menerima aturan panitia. Jadi untuk yang jawaban yang paling tepat adalah yang B, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 6. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah: kita analis jawaban. Yang A, membangun infrastruktur IT dulu, kemudian mengadakan pelatihan khusus. Nah, ini juga sudah betul. Pilihan yang B, berkoordinasi dulu dengan kepala desa dan masyarakat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. Nah, ini kurang tepat. Pilihan C, menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut. Nah, ini berarti tidak usah membangun, sementara di sini harus mesti dilaksanakan. Jadi kurang tepat. Pilihan yang D, melaporkan kepada atasan kantor. Nah, ini hanya melaporkan saja berarti tidak ada tindakan. Ini kurang tepat. Untuk pilihan yang E, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat karena setelah edukasi nanti bisa membangun. Soal nomor 7. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda suku dengan Anda, maka Anda akan, yang kita garis bawahi adalah berbeda suku. Pertama kita eliminasi yang C, di sini meminta atasan untuk memindahkan, ini kurang tepat. Kemudian yang eliminasi yang E, menjaga jarak dengan mereka. Selanjutnya kita eliminasi yang D, khawatir jika ucapan dapat menyinggung mereka. Pilihan B, waspada dalam bersikap, ini mirip dengan yang D, jadi tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, bersikap toleran dan menghormati mereka. Soal nomor 8. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda adalah: kita analisis jawaban. Yang A, berusaha memahami perbedaan tersebut. Nah, ini hanya memahami saja. Pilihan B, menganggap perbedaan bukan masalah. Ini A dan B adalah kurang tepat.
Pilihan C, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas, ini juga kurang tepat. Kalau yang E, biasa saja karena perbedaan itu pasti ada, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, mencoba berbaur agar perbedaan itu tidak menjadi masalah dalam kelompok. Nomor 9, hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? Jawabannya sudah jelas, hubungan yang baik dapat tercermin saling membantu saat mereka mengalami kesulitan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 10, bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Yang harus digarisbawahi adalah aksi-aksi kekerasan. Kita analis jawaban. Yang pertama, kita eliminasi yang E karena hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. Pilihan yang D, takut dan trauma saat berada di jalan, ini juga tidak tepat. Pilihan yang C, sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut, ini juga salah. Pilihan B, tidak ambil pusing dengan kejadian, ini juga sudah jelas salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Soal nomor 11, dalam suatu kelompok kerja biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan saya merasa titik-titik. Yang digarisbawahi adalah berbagai latar belakang budaya. Kita analisis jawaban. Kita pertama eliminasi yang E, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Selanjutnya kita eliminasi yang A karena hanya sebagian orang yang menerima saya. Selanjutnya eliminasi yang B, tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok. Pilihan yang D, perlu berhati-hati, ini sudah betul. Namun kita lihat pilihan yang C, benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik. Nah, ini sebagai poin positifnya, tidak pernah berkonflik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 12, jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka kita analisis jawaban. Yang pertama, eliminasi yang E, pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. Pilihan yang A, saya tidak peduli, ini salah. Kemudian pilihan yang C, saya menerimanya dan mendengarnya, ini hanya menerima dan mendengarkan saja, salah. Kemudian yang D, saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran, ini juga hanya merasa senang, ini juga salah. Jadi yang paling tepat adalah yang B, saya mengintrospeksi diri kemudian saya memperbaikinya. Soal nomor 13, dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya kita analis jawaban. Pertama kita eliminasi yang A, meninggalkan ruangan, kurang tepat. Kemudian kita eliminasi yang C, hanya diam dan mengikuti proses, ini kurang tepat. Selanjutnya kita eliminasi yang B, memihak dengan orang yang sependapat dengan saya, ini juga kurang tepat. Pilihan D, berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Kalau pilihan yang E, hanya berusaha memahami saja, tidak ada tindakan. Soal nomor 14, suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makanan di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya, tetapi terlarang bagi Anda. Bagaimana sikap Anda? Kita analis jawaban. Pertama kita eliminasi yang E karena ikut memakan daging anjing, padahal di sini terlarang bagi Anda. Kemudian kita eliminasi yang B, ikut mencicipinya, berarti ini juga makan. Selanjutnya kita eliminasi yang C, tidak ikut memakan serta tidak berkomentar, artinya tidak memiliki nilai positif. Pilihan A, tidak memakan dan kemudian mengajak berbincang tentang keistimewaan daging anjing. Sedangkan pilihan yang D, tidak memakan kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Dan ini jawaban yang paling tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 15. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, kita analis jawaban. Yang A, ini melakukan demo, ini kurang tepat. Pilihan yang B, menutup hak siar semua stasiun televisi, ini juga kurang tepat. Pilihan yang C, menghujat semua stasiun televisi, ini juga kurang tepat. Pilihan D, ingin protes pada semua stasiun televisi, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Soal nomor 16, teman sekantor saya mengalami musibah di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Yang harus digarisbawahi adalah teman saya mengalami musibah dan pada saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Kita analis jawaban. Yang A, pertama kita eliminasi karena teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. Selanjutnya kita eliminasi yang C, memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. Nah, ini kurang tepat. Selanjutnya kita eliminasi yang E, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya.
Selanjutnya kita eliminasi yang B, bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya, berarti meninggalkan pekerjaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Soal nomor 17, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Kita analisis jawaban. Pertama kita eliminasi yang C karena tetap bekerja seperti biasa, berarti cuek. Selanjutnya kita eliminasi yang B, meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi yang lain. Selanjutnya kita eliminasi yang D, menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Karena karyawan susah fokus karena sering memperhatikan penampilan Anda. Soal nomor 18, Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda adalah? Kita analis jawaban. Pertama kita eliminasi yang A, biasa saja. Selanjutnya kita eliminasi yang D, tidak peduli. Selanjutnya kita eliminasi yang C, saya anggap dia orang yang aktif. Selanjutnya kita eliminasi yang B, saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Soal nomor 19, ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat salah seorang dosen saya yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Kita analis jawaban. Pertama kita eliminasi yang D, dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi. Selanjutnya kita eliminasi yang B, diam saja dan pura-pura tidak tahu. Selanjutnya kita eliminasi yang C, langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat. Untuk pilihan yang A, berhenti dan menyalami dosen tersebut, ini sudah baik. Namun yang E, menyalami dosen dan menawari untuk menerima boncengan, ini lebih baik dan ada nilai positifnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 20, menurut Anda jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah? Kita akan analis jawaban. Pertama kita eliminasi yang E, memarahi dan memakinya. Selanjutnya kita eliminasi yang D, mengadu ke atasan Anda. Selanjutnya kita eliminasi yang C, resign dari perusahaan. Selanjutnya kita eliminasi yang B, membiarkan saja selama tidak mengganggu, ini juga tidak peduli. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, menegurnya agar perbuatan dia berubah. Itu saja yang bisa dibahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.